Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita untuk beberapa waktu ke depan akan belajar mengenai baptisan dengan judul Baptisan Yesus bagian yang pertama. Pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini diawali dengan kisah tentang baptisannya. Baptisan Yesus bukanlah karena Yesus berdosa, tetapi ia datang dengan segala kerendahan hatinya untuk turun dan menyamakan dirinya seperti kita manusia berdosa, dan untuk memberikan kita teladan dan petunjuk akan apa yang harus kita lakukan. Kisah baptisan Yesus dicatat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Namun dari ketiga kitab itu, ada satu hal yang hanya dituliskan di dalam kitab Lukas, yaitu tentang Yesus yang berdoa setelah baptisannya. Di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 21-22 dituliskan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus berdoa? Yesus mengetahui bahwa kedatangannya ke dunia ini bukanlah untuk jalan-jalan, bukan untuk sesuatu yang nyaman. Sejak lahirannya, ia mendapat tempat yang rendah. Masa kanak-kanak dan remajanya juga dijalani dengan beberapa perselisihan dengan para pemuka agama dan bahkan dengan keluarganya sendiri. Dan Yesus tahu bahwa saat pelayanannya 3,5 tahun akan dijalani dengan tantangan yang lebih besar dan berat. Yesus harus menanggung setiap dosa yang telah manusia lakukan. Ia harus meluruskan setiap jalan yang sudah bengkok karena dosa. Dan ia harus melembutkan setiap hati manusia yang telah keras oleh dosa. Untuk ini semua, Yesus memohon pertolongan kepada Bapanya di sorga. Ia meminta kuasa kepada Bapa untuk mengalahkan segala jerat setan. Doa yang Yesus sampaikan kepada Allah Bapa bukanlah doa formalitas saja. Di dalam buku Desire of Ages, halaman 111, paragraf yang ke-6 menuliskan, ia menuangkan seluruh jiwanya di dalam doa. Melalui kisah ini, Yesus tidak hanya meninggalkan teladan baptisan, tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya baptisan, tetapi ia juga meninggalkan kita teladan berdoa yang sungguh-sungguh. Seperti Yesus yang menghadapi berat beban saat hidup di dunia ini, kita pun juga sama. Itulah mengapa Yesus pesan kepada kita untuk tetaplah berdoa, seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bukan hanya doa yang biasa-biasa saja, tetapi doa yang sampai kita bisa menuangkan seluruh jiwa dan pikiran dan hati kita kepada Yesus melalui jam-jam berdoa kita. Bagaimana Bapa menjawab doa Yesus? Ini kita bahas di renungan besok pagi. Jangan sampai terlewatkan. Tapi yang pasti, jangan lupa untuk berdoa pada hari ini, karena Tuhan telah siap untuk mendengar dan menyatakan jawabannya kepada kita semua. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.